Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omar Sebastian Birawa dari kelompok D. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan tentang komponen semikonduktor yaitu LED. Oke, mungkin langsung saja masuk ke pembahasan definisinya. Lanjut. Oke, jadi LED atau light emitting diode itu adalah sebuah komponen semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya jika dialiri oleh arus maju atau bisa disebut juga dengan forward bias. Jadi nanti itu arusnya itu akan masuk ke dalam sisi P dan keluar melalui sisi N. Lalu selanjutnya. Lalu prinsip perjalanan itu eh, di dalamnya itu nanti ada PN junction. Jadi PN junction itu adalah sebuah tempat di mana pertemuan antara sisi semikonduktor P bertemu dengan sisi semikonduktor N. Nah, nanti di dalam situ tuh elektron N akan mengalir melalui junction, lalu akan bertemu dengan hole di sisi P. Nah, di dalam situ nanti akan melakukan sebuah proses yaitu berekombinasi. Nah, hasil dari rekombinasi itu akan menghasilkan sebuah energi. Energi itu berupa foton, yaitu partikel cahaya. Nah, hal itu merupakan sebuah proses yang dinamakan juga dengan elektroluminesensi. Lalu, warna cahaya yang dihasilkan itu juga tergantung pada material semikonduktornya yang digunakan. Karena setiap bahan itu juga mempunyai perbedaan energi atau band gap. Oke, selanjutnya. Oke, di struktur fisik LED. Jadi struktur fisik LED itu dirancang agar cahaya itu bisa memancarkan cahaya secara maksimal. Seperti yang sudah disebutkan tadi, komponen utamanya itu adalah sebuah lapisan semikonduktor P dan N junction. Lalu di dalamnya itu nanti di bawahnya itu ada sebuah substrat. Substrat itu adalah bahan pendukung yaitu berupa sapphire yang transparan agar cahaya bisa keluar, bisa memancarkan cahaya. Lalu untuk mengaliri arus ke dalam LED-nya itu sendiri ada namanya kontak logam. Kontak logam itu dibagi menjadi dua, yaitu kontak atas dan kontak bawah. Jadi kontak bawah itu ya fungsinya itu adalah sebuah logam pelat besar yang menghubungkan arus bagian bawah LED. Lalu di kontak atas itu eh, sebuah kawat tipis yang mengalirkan anoda ke bagian atas LED. Nah, lalu seluruh bagian dari LED itu dibungkus dalam encapsulation. Encapsulation itu apa? Encapsulation itu adalah lapisan pelindung dari plastik transparan. Bentuknya itu biasanya seperti lensa supaya bisa mengarahkan dan memfokuskan cahaya yang keluar. Jadi desain LED itu sangat efisien dan bisa banyak digunakan dalam berbagai perangkat pencahayaan. Itu saya dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Firman. Silakan, Mas. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu bahan semikonduktor pada LED. Nah, semikonduktor ini pada LED merupakan bahan utama menghasilkan cahaya saat dialiri listrik. Bahan-bahannya seperti GaAs atau gallium arsenide dan GaN atau gallium nitride. Kedua material tersebut memiliki struktur atom yang unik, memungkinkan menghasilkan cahaya yang terjadinya rekomendasi elektron dan lubang. Terus mengapa bukan bahan dari silikon? Kalau silikon itu memiliki celah pita tidak langsung atau indirect band gap. Yang kedua, efisiensi cahaya rendah karena energi hilang sebagai panas, kemudian tidak cocok untuk aplikasi LED. Lanjut, untuk hubungan warna dan band gap, eh, warna cahaya tergantung besar celah pita band gap. Semakin besar band gap,
cahaya yang dihasilkan semakin biru. Kemudian untuk band gap kecil menghasilkan cahaya merah atau inframerah. Lanjut. Kemudian untuk warna cahaya dan efisiensi, ini warna cahaya pada LED ditentukan oleh panjang gelombang foton yang diemisikan. Panjang gelombang ini bergantung pada energi celah pita bandgap dari semikonduktor. Contohnya bandgap kecil ini panjang gelombangnya besar, berarti warnanya dari merah atau inframerah. Kemudian bandgap besar itu panjang gelombangnya kecil, yaitu warna biru atau UV. Jadi bandgap ini menentukan warna dari merah ke warna biru yang secara berurutan yaitu merah jingga, kuning, hijau, biru, kemudian nanti ungu. Lanjut, efisiensi kuantum internal ini adalah persentase elektron yang menghasilkan foton. LED menggunakan semikonduktor dengan selah pita langsung sehingga proses rekomendasi elektron ke hole menghasilkan cahaya secara langsung. Efisiensinya yaitu hingga lebih dari 90%. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi eksternalnya itu ada tiga teknik. Yang pertama itu surface texturing, yaitu membuat permukaan LED bertekstur agar cahaya lebih mudah keluar. Kemudian cavity reflection, yaitu menambahkan lapisan pemantul di belakang chip LED untuk memantulkan cahaya keluar. Kemudian lensa kubah itu membantu menyebarkan cahaya dan mengurangi total internal reflection. Kemudian pada ini untuk tabelnya ya, ini agak nggak kelihatan. Untuk LED colornya itu ada red, itu panjang gelombangnya yaitu 625 sampai 760 nanometer. Kemudian orange 600 sampai 625, kuning 577 sampai 600, hijau 492 sampai 577, biru 455 sampai 492, dan violet adalah 390 sampai 455. Oke, kemudian dilanjut sama Julian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai kelebihan penggunaan LED, bahwa LED itu seperti yang sudah dijelaskan di slide pertama tadi, merupakan sebuah dioda semikonduktor yang memancarkan cahaya yang disebut eh, prosesnya itu disebut elektroluminesensi, yaitu pelepasan foton akibat rekombinasi elektron dan hole dalam bahan semikonduktor. Namun, LED berbeda dengan sumber cahaya yang biasa kita lihat, yaitu seperti lampu pijar yang kerjanya itu dengan pemanasan filamen, juga apa namanya, lampu neon itu bekerja dalam mengionisasi gas, karena LED eh, itu sendiri eh, menjadikan sampai sekarang lebih efisien dibandingkan kedua lampu yang disebutkan tadi. Untuk kelebihan pengguna LED itu ada efisiensi energi tinggi, umur penggunaan itu cukup panjang, ukuran lebih kecil dan fleksibel, juga bahannya dan pengguna itu ramah lingkungan, dan pilihan warnanya itu banyak, dan cahaya pada LED itu fokus, tidak seperti lampu-lampu lain yang menyebar. Selanjutnya, mengenai efisiensi energi tinggi ini, lampu LED itu bisa mengubah lebih banyak energi listrik menjadi cahaya luminous efisiensi, lebih dari 100 luminous per watt. Sedangkan lampu pijar itu hanya sekitar 10 sampai 15. Sehingga dapat disimpulkan hal tersebut dapat mengurangi konsumsi daya listrik itu sampai 80 hingga 90%. Dan mengenai penggunaan umur LED juga dapat bertahan hingga 25.000 jam dan sampai 50.000 jam. Sedangkan lampu pijar itu hanya bertahan 1.000 jam, dan itu hampir setara 25 kali lipatnya lampu pijar. Juga lampu neon hanya sekitar 8.000 sampai 10.000 jam. Sehingga LED ini sangat efisien untuk digunakan dalam eh, penggunaan yang butuh jangka panjang. Juga ditambah side efeknya itu mengurangi biaya perawatan dan penggantian. Selanjutnya, ukuran dari LED itu lebih kecil dan juga lebih fleksibel.
Bahkan ukurannya itu sampai milimeter, dari mikrometer hingga milimeter, dan dapat dipasang dalam bentuk array atau strip. Cocok untuk desain perangkat elektronik dan pencahayaan modern. Selanjutnya juga ramah lingkungan bahwa LED itu tidak mengandung merkuri seperti lampu neon dan tidak menghasilkan sinyal UV atau IR yang berlebihan, serta menghasilkan lebih sedikit CO2 karena konsumsi listrik dari LED ini cukup rendah. Namun untuk pilihan warna yang banyak seperti yang tadi kita dijelaskan eh, di slide sebelumnya, LED itu bisa menghasilkan berbagai warna seperti merah, hijau, biru, putih, dan lain-lain. Eh, karena dari semikonduktornya itu tanpa perlu memerlukan filter warna. Hal tersebut juga dapat menjadikan LED itu lebih efisien secara optik. Dan secara dari cahaya fokus LED ini, LED menghasilkan cahaya searah atau directional light, tidak menyebar seperti lampu pijar yang saya katakan tadi. Ini membuatnya lebih efisien dalam penerangan dan pencahayaan fokus seperti senter atau proyektor. Selanjutnya, aplikasi LED itu banyak sekali bidangnya. eh, yang saya simpulkan di PPT ini, pada hal yang umum, aplikasi LED itu dijadikan lampu rumah, lampu taman, lampu jalan. Kalau di dalam sebelumnya, kenapa manfaatnya itu di umum? Karena dapat menghemat listrik, umurnya itu panjang, sehingga eh, jika saja lampu jalan itu menggunakan lampu pijar, pertama tidak terang, tidak seterang itu, dan kita bisa membayangkan seberapa sering untuk penggantian biaya dari lampu pijar ini, sehingga sangat cocok untuk ditaruh di lampu jalan. Lalu selanjutnya untuk dari kita ambil dari bidang elektronika, karena tadi kita tahu LED ini sangat bentuknya fleksibel dan kecil, itu dapat kita taruh di layar HP, bisa juga di TV, remote control, dan indikator daya. Serta karena ukurannya itu kecil, konsumsi dayanya itu rendah. Jadi ideal sekali bagi LED untuk menjadi indikator dan tampilan di TV, layar HP, dan lain sebagainya. Dan layar OLED dan QLED juga berbasis LED yang seperti kita lihat di laptop-laptop zaman sekarang yang tampilannya bagus itu karena LED. Selanjutnya di bidang otomotif, lampu LED ini digunakan sekali untuk pada lampu depan mobil, lampu rem, lampu sen, dan lampu interior. Kenapa? Karena LED itu menyala lebih cepat daripada lampu konvensional seperti lampu neon atau lampu pijar tadi. Eh, dan ditambah meningkatkan ke apa namanya keestetikan juga pada saat lampu LED itu diterapkan di dalam eh, lampu mobil. Juga bisa kita lihat LED ini kan punya banyak warna sehingga banyak sekali aplikasinya tuh di zaman sekarang, mobil-mobil yang lampunya itu warna-warni. Biru, merah pun ada, putih hingga kuning. Lalu selanjutnya kita ngomong di bidang industri dan pabrik, itu digunakan pada lampu area kerja dan mesin produksi. Karena salah satu sifat LED lainnya adalah bahwa LED ini cocok karena dia itu tahan akan getaran-getaran yang ada dan punya pencahayaan tuh lebih optimal dibanding lampu-lampu konvensional yang lainnya. Dan bisa diatur tanpa harus silau berlebihan atau kekurangan cahaya. Selanjutnya di bidang transportasi, LED ini digunakan pada sinyal lalu lintas, papan informasi, bandara ataupun stasiun. Lagi-lagi karena umur penggunaan dari LED ini sangatlah panjang, tidak perlu repot bagi para engineer di luar sana untuk mengganti setiap bulannya, bahkan bisa sampai secepat itu karena digunakan terus-menerus setiap hari dan setiap detiknya. Selanjutnya ada di bidang reclaim dan display yang biasa kita lihat di saat jalan tol, ada billboard, itu menggunakan LED juga. Karena di dalam billboard LED itu kan butuh apa namanya animasi dinamis dan terang bahkan di siang hari, sehingga sangat cocok penggunaan LED pada billboard LED. Namun terakhir di bidang arsitektur, lampu LED ini digunakan dalam lampu dekorasi dan juga ambient light. Dikarenakan juga LED, RGB bisa dikendalikan warnanya sesuai apa yang kita mau. Seperti lampu-lampu modifan ya, bisa warna pink, ungu, merah, apapun yang kita mau. Menambah nilai dari estetika itu sendiri juga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farisi.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi LED. Dari yang pertama di generasi pertama yaitu pada tahun 1960-an di sini LED pertama yaitu LED merah yang ditemukan oleh Nick Holonyak dengan material gallium arsenide. Em, Pada awalnya lampu LED ini biasanya digunakan sebagai indikator elektronik pada peralatan laboratorium dan elektronik sederhana seperti kalkulator. Em, Lampu LED merah generasi pertama ini masih memiliki banyak keterbatasan yang diantaranya intensitas cahaya yang rendah dan juga hanya mampu memancarkan cahaya merah dengan efisiensi yang terbatas. Kemudian pada generasi kedua tahun 1970-an, LED hijau dan kuning dengan menggunakan material gallium phosphide dan gallium arsenide phosphide. Warna yang dihasilkan adalah warna hijau dan kuning. Kemudian untuk aplikasinya sendiri digunakan pada display digital, kalkulator, jam digital, dan juga sinyal lalu lintas. Pada LED generasi kedua ini terdapat peningkatan efisiensi yaitu pada struktur semikonduktor diperbaiki untuk menghasilkan lebih banyak foton. Dan juga teknologi produksi massal mulai berkembang sehingga harga LED-nya sendiri menjadi lebih terjangkau. Kemudian untuk generasi ketiga pada tahun 1990-an di sini ada LED biru dan juga white LED. Em, di sini untuk generasi ketiga ini menggunakan material gallium nitride dan juga indium gallium nitride. Dan warna yang dihasilkan itu warna biru dan warna putih yang dihasilkan dengan dua metode yaitu metode konversi fosfor yaitu LED biru dilapisi dengan fosfor kuning sehingga dapat menghasilkan cahaya putih. Kemudian ada juga dengan metode RGB LED, yaitu dengan menggabungkan LED merah, hijau, dan biru untuk menghasilkan warna putih. Untuk pengaplikasiannya sendiri, eh, yang pertama ada pada backlight pada layar LCD, kemudian penerangan jalan dan juga lampu rumah tangga, dan juga lampu kendaraan dan proyektor. Bisa di next. Kemudian di sini untuk yang LED generasi keempat yaitu pada tahun 2000-an ada high power LED dan juga COB atau chip on board LED. High power LED sendiri ini menggunakan arus listrik yang lebih tinggi untuk menghasilkan intensitas cahaya yang lebih besar. Umumnya digunakan di aplikasi outdoor, lampu sorot, dan juga penerangan jalan. Kemudian untuk chip on board LED sendiri yaitu adalah beberapa chip LED yang digabungkan dalam satu substrat untuk meningkatkan intensitas dan distribusi cahaya, mampu menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lebih merata. Dan juga COB LED ini lebih efisien dalam manajemen panas sehingga daya tahannya lebih lama. Aplikasinya sendiri di sini untuk pencahayaan industri, lampu jalan, lampu proyektor, dan juga penerangan ruangan besar. Kemudian pada generasi kelima di sini ada OLED dan juga QLED. OLED di sini atau organic LED adalah LED yang menggunakan lapisan material organik yang memancarkan cahaya ketika dialiri listrik. OLED di sini memiliki sifat yang fleksibel, tipis, dan mampu menghasilkan warna yang lebih cerah. Em, OLED di sini masih sering digunakan pada seperti pada smartphone, TV, dan juga perangkat wearable yang banyak kita jumpai di pasaran. Kemudian untuk QLED sendiri merupakan LED yang menggunakan nanopartikel yang disebut quantum dots untuk menghasilkan spektrum warna yang lebih kaya, eh, lebih cerah, dan memiliki efisiensi energi yang tinggi dibandingkan OLED. Untuk QLED sini juga sering digunakan untuk TV yang kualitasnya lebih bagus dibandingkan TV yang menggunakan OLED di sini karena layarnya bisa resolusinya lebih tinggi daripada OLED. Kemudian untuk generasi keenam pada tahun 2020-an di sini ada micro LED dan juga flexible LED. Untuk micro LED sendiri
merupakan teknologi LED dengan ukuran mikro yang mampu menghasilkan intensitas cahaya tinggi dengan efisiensi energi terbaik. Kemudian setiap piksel di layar adalah LED mandiri sehingga menghasilkan kontras yang sangat tinggi. Digunakan juga pada TV premium, atau VR headset, dan juga perangkat wearable. Kemudian untuk fleksibel LED merupakan LED yang dapat dilipat, digulung, dan ditekuk tanpa merusak strukturnya. LED ini cocok untuk perangkat wearable, display mobil, dan juga arsitektur futuristik. Kemudian di sini sebenarnya ada satu lagi yang namanya adalah perovskite LED, yaitu teknologi LED terbaru berbasis material perovskite yang memiliki efisiensi tinggi dan biaya produksi yang rendah. Em, LED yang teknologi terbaru ini memiliki potensi besar untuk diaplikasikan pada layar fleksibel dan juga perangkat IoT. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.